gitu. Oh, si abang ini nggak, finansialnya nggak stable gitu, Bi? Nggak stable Muy. Ya mungkin bisa dibilang seperti Yono dulu lah. Gajinya kayak UMR kayak gitu-gitu loh. Iya, iya. Nggak kayak Yono yang sekarang yang ya oke banget gara-gara apa yang dia lakuin gitu kan. Iya. Nah Jaya tiba-tiba ngehubungin Yono lah dan ngomong baik-baik, maksudnya dia kayak gimana, minta warisan lebih gitu. Tapi Yono langsung nolak. Dia nggak mau tuh ngikutin permintaan kakaknya. Banyak banget hal-hal yang banyak orang yakinin kalau pilihan mereka tuh benar, sampai mereka nggak sadar sebenarnya kalau pilihan mereka tuh salah. Apalagi kalau misalnya udah masuk aliran sesat. Kadang orang-orang yang masuk situ tuh ngerasa kalau misalnya pilihan dan jalan yang mereka pilih tuh pasti bener banget kan. Pun juga kadang ada beberapa orang yang ngerasa kalau misalnya harus nyelamatin orang-orang ini nih yang masuk ke aliran sesat ini, biar orang itu nggak masuk ke sana. Cuman tetap aja kalau misalnya udah masuk ke sana, mereka susah diubah gitu pikirannya. Sampai gue dapat satu cerita, ada satu keluarga yang akhirnya dia tuh bisa keluar dari sekte itu. Tapi after dia keluar, dia tuh malah ngerasa gila dan malah pengen masuk ke sana biar ngerasa dia tuh safe gitu loh. Nah, satu keluarga ini tinggal di Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah lah pokoknya. Nah, tapi di saat mereka keluar, yang tadi gue bilang kan, orang-orang satu keluarga ini, orang Jawa Tengah ini, mereka tuh ngerasa kayak hilang arah gitu, Bi, Nat. Jadi akhirnya keluarga itu ngelakuin segala cara lah biar bisa masuk ke sana lagi, ke sekte itu lagi. Nah, syarat yang dikasih sama sekte itu biar mereka bisa masuk ke sekte itu lagi, ada banyak cara lah. Salah satunya mereka harus cari tumbal, dan darah korban itu harus dikasih ke pemimpin sektenya itu. Dan satu keluarga itu mengiyakan mau ngelakuin itu. Jadi di satu keluarga ini ada bapak, ibu, dan satu anaknya cowok yang umurnya 8 tahun. Bapak itu namanya kita sebut aja Bambang, umurnya sekitar 50-an tahun. Ibu itu namanya Bu Siska, umur 45 tahun, dan anaknya ini masih kecil, 2 SD, namanya Dion. Tahun 2015 mereka pernah masuk ke dalam sekte yang sesat banget. Intinya kayak mereka tuh ngerasa kalau misalnya Tuhan itu ada, tapi rulesnya itu salah dan merepotkan gitu loh kalau misalnya dia gak masuk sekte itu. Nah, di ajaran sekte ini mereka ngajarin kalau ya udah gak ada rules ya, yang penting orang-orang ini ngerasa bahagia dan pilihan mereka tuh benar. Sampai akhirnya di tahun 2017 keluarga Pak Bambang ini keluar dari sekte itu karena ada satu orang lah yang mencoba membantu dan menyadarkan mereka kalau misalnya pilihan mereka tuh salah. Cuman beberapa bulan doang, Bi, Nat. Sampai akhirnya mereka ngerasa kalau hidup mereka tuh hilang arah. Mereka jadi kayak uring-uringan, kayak pilihan agama mereka yang baru yang mereka pilih ini salah. Sampai mereka tuh ngerasa kayak mereka gak tenang lah hidupnya karena keluar dari sekte itu. Akhirnya Pak Bambang ini begging-begging nih ke sekte itu biar bisa masuk lagi ke sana. Berbulan-bulan keluarga Pak Bambang ini ngelakuin segala cara biar masuk ke sana lagi, ke sekte itu lagi. Syarat demi syarat dikasih